Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari INKP. Kita bisa perhatikan ya, INKP ada satu resisten kuat yang ada di area 20.000. Dan saya rasa kemungkinan besar ini kita lagi ada di wave 3 yang lumayan panjang ya. Kalau saya hitung secara elite wave, ini kemungkinan besar merupakan wave 1, kemudian wave 2, wave 3-nya saya ekspektasikan naik sampai ke area 20.000. Kemudian saya ekspektasikan adanya wave 4 yang lebih dalam ya untuk koreksinya. Kemudian kita baru bisa break dari all time high yang ada di sini. Nah, ini kemungkinan skenario dari INKP ya. Jadi sebenarnya kita masih ada peluang kenaikan ke area 20 ribuan. Nah, tapi ini bisa makan waktu beberapa bulan lagi ya. Kalau saya ukur Fibonacci, kita bisa perhatikan hari ini dia pas naik di golden ratio, kemudian terjadi rejection. Jadi kita bisa ekspektasikan besok kemungkinan besar ada sedikit koreksi buat retest ke area 14.300, kemudian baru perlahan naik kembali. Kira-kira seperti itu ya skenario buat INKP. Oke, kalau saya ukur lebih long term, saya akan coba lihat di chart weekly. Saya akan ukur Fibonacci ya dari sini. Kita bisa perhatikan ya, target wave 5 saya kemungkinan besar ada di area 25 ribuan. Jadi area ini harusnya bisa dicapai ya tahun ini atau mungkin bisa tahun depan juga. Kita bisa perhatikan lagi apakah pergerakan INKP untuk beberapa minggu ke depan lumayan cepat atau lebih banyak sideways-nya. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, untuk saat ini saya masih cenderung bullish buat INKP. Jadi kita bisa naik ke area 20 ribuan, kemudian terjadi koreksi mungkin ke area 16 ribuan. Setelah itu baru lanjut kenaikan kita ke 25 ribuan. Kira-kira seperti itu ya buat INKP. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham Tekim. Oke, kita bisa perhatikan ya, saham Tekim juga mengalami kenaikan. Dan kalau saya ukur dengan Fibonacci, ini dia sudah mendekati area di rasio 2,618, ada di sekitar 17.500. Nah, area ini bisa jadi area yang penting ya. Apakah dia berhasil break di atas rasio 2,618 atau mungkin terjadi koreksi? Oke, sekarang saya akan coba lihat di chart weekly dulu. Kita bisa perhatikan sekarang Tekim sudah lumayan dekat dengan area resistance all time high-nya. Dan kalau dia berhasil break dari area resistance ini, kemungkinan besar kita bisa lanjut kenaikan kita ya. Kalau saya ukur dengan Fibonacci, target untuk Tekim kemungkinan besar ada di 22.000, kemudian 27.000. Nah, kita bisa perhatikan lagi nanti koreksi yang terjadi ketika sudah mendekati area 18.000. Ini juga sama ya, saya juga ekspektasikan sekarang Tekim lagi ada di wave 3, di mana kemungkinan besar kita akan ada koreksi yang lumayan dalam ya di wave 4, karena koreksi wave 2 kita ini sebenarnya hanya sampai 0,382 retracement. Jadi saya ekspektasikan adanya koreksi yang lebih dalam untuk wave 4-nya, kemudian kita bisa lanjut ke wave 5. Wave 5 targetnya bisa di area 22.000 sampai 26.000. Jadi itu yang patut kita pertimbangkan. Ini untuk view yang lebih panjangnya ya. Jadi kemungkinan besar kita masih ada sedikit kenaikan untuk Tekim. Nah, ketika sudah sampai ke area 18.000, kita harus lihat apakah dia berhasil break di atas area tersebut atau malah terjadi koreksi. Kalau terjadi koreksi, kita bisa ekspektasikan koreksi yang terjadi kemungkinan besar adalah wave 4. Tapi kalau masih melanjutkan kenaikannya, kemungkinan besar wave 3 kita bisa extend ke area 22.000. Nah, saya kira seperti itu skenario buat Tekim. Jadi untuk saat ini saya masih melihat kemungkinan adanya kenaikan sampai ke area 18.000. Kemudian saya akan pantau lagi di area tersebut apakah berhasil break dari area tersebut atau malah terjadi koreksi. Oke, saya kira seperti itu ya buat Tekim. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham Sido. Sebenarnya buat saham Sido dia sudah koreksi sesuai dengan analisa yang saya buat di video sebelumnya ya. Dan sekarang kalau saya perhatikan ini ada kemungkinan dari pattern descending broadening wedge ya, yang biasanya arahnya akan ke atas. Tapi untuk saat ini saya lebih menunggu apakah nantinya dia berhasil break dan close di atas area 830 atau malah dia gagal. Nah, ini merupakan area yang sangat penting ya buat Sido,
Karena kalau dia berhasil break di atas area tersebut, kemungkinan besar kita akan melihat bullish continuation ke area yang lebih tinggi. Nah, untuk targetnya sendiri, kalau dia berhasil break, kemungkinan besar kita bisa naik ke area 940. Ini merupakan area golden ratio-nya. Tapi untuk target pertamanya ada di 895. Nah, dua area tersebut patut kita pantau. Nah, tapi bisa juga Sido melanjutkan penurunannya untuk sekali lagi sebelum dia naik dan break di atas resisten ini. Tapi untuk skenario ini kemungkinannya lebih kecil ya. Karena saya lihat kemungkinan besar kita akan break dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Nah, ini target saya buat Sido. Nah, kalau target ini bisa dicapai dengan mudah, untuk target berikutnya ada di area 1000. Nah, kita bisa perhatikan area harga tersebut. Ketika terjadi rejection yang kuat, biasanya itu ada selling pressure yang lumayan kuat ya. Dan itu merupakan area take profit yang lumayan ideal. Sekarang saya akan coba lihat di chart weekly dulu. Oke, di chart weekly kita bisa perhatikan ya. Ini merupakan satu bullish trend yang lumayan stabil dan kuat. Dan kalau saya gambarkan trendline yang ada di sini, kemungkinan besar kita masih bisa melihat satu kenaikan ke arah yang lebih tinggi ya sebelum retest kembali trendline ini. Karena trendline ini juga sudah di retest sekitar 3 kali. Dan saya juga tidak ekspektasikan adanya retest lagi di trendline ini karena akan membuat trendline-nya makin lemah. Jadi ekspektasi saya buat beberapa minggu ke depan tetap arahnya ke atas ya. Oke, saya kira begitu saja untuk analisa video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.